Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto dengan berita-berita terbaru. Kita nanti lihat secara berita, secara on-chain data juga, plus technical analysis. Jadi memang ini cukup lengkap juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya. Mungkin bisa bantu pencet tombol like-nya ataupun subscribe ya. Dan thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk ke dalam videonya ya. Kita lihat dulu keadaan market kripto bagaimana selama beberapa hari terakhir. Kalau memang kita perhatikan ya, memang ini lagi cukup membaik secara tren ya. Sehabis FOMC meeting itu di video terakhir kita ya, di mana nih momen besar terjadi di market kripto, memang tren market kripto cukup membaik gitu ya, karena memang the Fed sesuai ekspektasi juga menaikkan suku bunganya 0,25% juga gitu ya. Dan kita lihat hari ini naik sekitar 3,5%. Untuk Bitcoin naik relatif strong 3% di 41.600 ya. Lalu Ethereum juga naiknya juga cukup lumayan signifikan di 2.900 naik 5%. Mungkin kita bisa langsung lihat di CoinGecko di sini kenaikannya ya. Kita Synthetix, SNX naik 15%, Thorchain, Rune naik 15% juga selama beberapa hari terakhir juga sudah naik. Dan salah satu kripto yang kita rekomendasikan juga ya di bulan Maret ada Phantom naik 10%. Lalu ada beberapa lagi kripto-kripto lain gitu ya yang naik rata-rata. Lalu kita lihat kalau untuk penurunan ApeCoin sih ya yang mengalami sedikit koreksi. Dan memang ini sesuai dengan video kita juga terakhir. Kalau teman-teman yang belum tahu apa sih itu ApeCoin, karena memang dia cukup menarik juga, teman-teman bisa refer di video terakhir kita nih. Masih boleh beli ApeCoin gitu ya, nanti bisa ditonton, nanti saya linkin deskripsi juga ya. Nah, kita lihat secara Fear and Greed Index juga. Untuk Fear masih di dalam level 28, tapi sudah lebih mendingan ya, karena kita sempat di Extreme Fear cukup lama juga. Sekarang kita sudah kembali ke level Fear. Oke, kita masuk ke beberapa berita. Ini cukup data dari si Andrew Steinwold. Ini data untuk Coinbase user, salah satu top exchange ya, dan OpenSea user, NFT marketplace tertop gitu ya. Dan kita lihat ini dari tahun 2014, 2015, 2016 kenaikannya 1 juta, naik ke 2 juta, ke 5 juta. Tapi kita lihat sampai 2021 kenaikannya cukup signifikan sih, dari 1 juta 2014 menjadi 56 juta gitu. Jadi memang secara growth atau adopsi ini lebih banyak orang yang terekspos dengan kripto gitu. Kita lihat dari growth-nya sendiri. Lalu OpenSea juga di tahun 2018 OpenSea itu masih 2.200 user, sangat sedikit. Tapi lihat di 2021 naiknya 893.000. Bahkan kalau saya rasa 2022 ini akan lebih besar lagi, karena lebih banyak orang yang mengenal dengan yang namanya NFT gitu ya. Tapi ini belum ada proyeksinya. Oke, nih lalu pertanyaannya adalah how crazy will things get when OpenSea has 5 million user? Bagaimana kalau OpenSea NFT aja sudah sampai 5 juta user? Kemungkinan besar sih Coinbase juga akan naik sih ya, untuk exposure terhadap kripto juga. Bukan hanya ini doang, bukan hanya dari jumlah user, kita bisa lihat juga nih, ini dari Blockworks. 2022 crypto bear market istilahnya ya, dinamakan bear market. Tapi lihat ini beberapa berita signifikan pada saat kita mengalami ya penurunan. Ukraine legalize crypto, Ukraina melegalkan kripto. Bank join metaverse ya. Terakhir kita lihat HSBC, Hong Kong Shanghai Bank masuk ke dalam sandbox. Binance mau membeli bank gitu ya. Lalu Microsoft invest in Consensus. Ini salah satu perusahaan kripto juga. Airbnb, perusahaan besar ya untuk housing, open to crypto payments. Bahkan ada rumor kan mau menerima SHIB juga. Lalu ini top mayor ya, gubernur lah bisa dibilang seperti itu, untuk New York, untuk Miami, mereka hold crypto. Lalu GameStop, perusahaan di Amerika cukup besar, launching NFT marketplace. Ya ini hanya beberapa dari beberapa berita lagi, karena lebih banyak perusahaan juga yang masuk ke dalam kripto sih sebenarnya ya. Jadi memang adopsinya walaupun kita mengalami bear market, tapi lebih banyak perusahaan-perusahaan dan user-user mulai adopsi juga. Kita bisa lihat juga di sini, ini baru rilis Vitalik Buterin, mungkin teman-teman familiar. Ini adalah co-founder untuk Ethereum ya gitu ya. Dia menjadi face atau majalah untuk di majalah Times ya. Time pasti teman-teman tahu, majalah cukup top di dunia. Oke, itu beberapa berita terbaru. Kita lihat juga secara on-chain data gitu ya. Ini cukup menarik. Di mana nih dari Silver Clemente, dia bilang illiquid supply shock ratio going essentially vertical. Illiquid supply shock ini apa? Illiquid supply shock artinya ini adalah stok
supply atau supply Bitcoin ya, karena ini kita lihat on-chain data untuk Bitcoin. Jadi supply Bitcoin yang illiquid, yang artinya kalau orang beli di hold aja gitu. Jadi kalau kita perhatikan ini dari bulan Januari, Februari, Maret, walaupun bisa dibilang kriptonya turun ya, Bitcoinnya turun. Ini yang warna abu-abu nih, harga Bitcoinnya turun, tapi bisa diperhatikan illiquid supply shock ratio-nya naik. Nah, mana nih? Liquid supply shock ratio-nya naik, bahkan vertikal, kenaikannya signifikan. Artinya ya para yang awalnya holding masih tetap holding gitu, mereka percaya untuk kedepannya, kira-kira seperti itu. Lalu dia tambahkan lagi, ini cukup menarik juga, ini justru lebih menarik lagi. Kenapa? Karena kita lihat Bitcoin ini lagi sedikit mengalami kenaikan, tapi kita mau tahu siapa sih yang membeli Bitcoin gitu ya. Dari on-chain data ini kita bisa lihat nih keaktifan wallet-wallet yang memegang Bitcoin. Kita lihat di sini dia bilang it appears recent buyers have been a bit smaller in size. Jadi orang-orang yang baru beli ini size-nya tuh lebih sedikit, bahkan jauh lebih sedikit. Nih kita lihat ya, ini yang warna kuning ya, yang warna oranye ini adalah supply held by entities with balance 1 to 10 Bitcoin. Jadi ini adalah wallet yang mempunyai Bitcoin 1 sampai 10 Bitcoin aja gitu, 1 sampai 10 Bitcoin. Kalau yang warna hijau ini whales. Whales itu apa? Whales itu adalah memiliki 1000 Bitcoin ke atas ya, lebih dari 1000 Bitcoin. Dan kita bisa perhatikan di sini kalau kita zoom lagi nih. Lihat dari Januari ya, yang membeli Bitcoin, whales-nya ini justru makin lama makin menurun gitu ya, whales-nya ya. Yang kita lihat adalah yang garis warna kuning ini makin lama makin naik. Artinya apa? Artinya ya orang-orang yang memiliki balance 1 sampai 10 Bitcoin. Jadi nggak terlalu besar lah. Mungkin bisa dibilang retail juga yang membeli Bitcoin. Dan ini naik jumlah walletnya. Jadi ini cukup menarik kalau kita lihat data dari sini. Berarti kenaikannya mungkin ini bukan gara-gara whales buying, whales belum buying, tapi retail mulai buying, wallet-wallet kecil lah yang isinya 1 sampai 10 Bitcoin. Oke. Kita akan masuk ke teknikal sekarang, tapi saya mau ingatkan dulu ini ya, Bybit lagi ada promo. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mempergunakan atau memanfaatkan kesempatan ini sangat diperbolehkan juga gitu ya. Yaitu apa promonya? Ini untuk teman-teman yang belum daftar Bybit ya, yang belum daftar Bybit. Bybit ada promo untuk pengguna di Indonesia, Thailand dan Filipina. Dari tanggal 17 Maret sampai 31 Maret. Ini kalau misalnya teman-teman belum punya Bybit bisa daftar ya, daftar Bybit, pencet link ini nanti saya kasih di deskripsi, pencet terus daftar juga, daftar sekarang, masukin email dan lain-lain gitu ya, KYC. Lihat ini dapat apa? Daftar dapat 2 bit. Ini adalah token BitDAO ya. Lalu kalau misalnya teman-teman deposit dari Bybit itu lebih mudah, transfer kripto aja gitu ya. Transfer kripto USDT pakai address gitu ya. Ini mendapatkan $10. Deposit $10 dapat 5 USDT. Kalau deposit $25 lebih dari $25 mendapatkan 30 USDT. Jadi ya kesempatannya bisa dipergunakan lah. Lalu bisa ada trade spot juga mendapatkan 2 bit. Jadi ya boleh, ini tinggal pencet daftar sekarang. Nanti akan keluar seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai referral code saya, dipersilakan juga. Referral code-nya itu 24754 gitu ya. Ini buat pengguna baru. Kalau misalnya teman-teman yang udah ada Bybit juga lagi ada beberapa staking pool lah gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama ini yang cukup signifikan itu UST. Jadi ini adalah stablecoinnya Terra stablecoin, sempat kita bahas. Dan dia lagi ada nih flexible staking 20% APY. Jadi ini tinggal teman-teman stake aja di sini kalau teman-teman yang ada UST ya, atau ganti stablecoin menjadi UST. Oke. Lalu dia juga ada launch pool. Oke, ini ada launch pool untuk di ByFi-nya dia, ZBC pool. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada BitDAO, silakan stake BitDAO-nya juga, nanti mendapatkan APY 18% dan dapat ini juga nih ZBC gitu ya. Tapi tolong cek juga rules, syarat dan ketentuannya juga di sini ya kalau teman-teman yang baru masuk ke launch pool. Kira-kira itu. Jadi hampir untuk semua orang ada promonya gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk promo Bybit ini. Dan sekarang kita masuk untuk ke analisa teknikalnya juga. Bagaimana dengan analisa teknikal sekarang? Kita lihat dulu. Nih, kita lihat dari beberapa hari terakhir, khususnya 3 hari terakhir sih, kita bisa perhatikan di sini Bitcoin berhasil naik ke atas ya. Dan memang kita sempat bahas supportnya dia tuh di 40.700 dan dia sempat bertahan di level support ini cukup kuat. Ini sudah 3 hari ya. Kita lihat di time frame 4 jam lebih jelas lagi gitu. Di sini ya. Bentar. Nah, ini dia breakout, lalu dia bisa bertahan di sini selama mungkin
2 sampai 3 hari lah di sini. Lalu ini baru aja dia mengalami kenaikan lagi. Dan kita bisa lihat memang ini kalau secara short term time frame-nya ya, ini dari tanggal bulan Maret dia berhasil breakout dari trendline dia sebelumnya. Di sini ini untuk Bitcoin ya. Kembali lagi disclaimer on, and teman-teman do your own research juga. Jadi di sini ada resisten, sebelumnya menjadi resisten. Yang bagusnya adalah ini dia berhasil breakout. Yang sebelumnya menjadi garis untuk resisten, ini menjadi level support dia, dan dia bisa bertahan, bisa dibilang seperti itu. Lalu ini naik lagi gitu ya. Ini lagi breakout. Jadi ini cukup bagus. Dan kalau secara analisa bagaimana nih? Apakah Bitcoin akan kembali naik atau kembali turun ke bawah? Kalau lihat secara sentimen, saya rasa ini potensinya mungkin lebih besar untuk Bitcoin untuk sekarang ya. At least bisa tes ke atas lagi gitu. Mungkin dia bisa tes ke ini, ke level resistance sebelumnya. Ini di level 42.500 ya. Tapi kalau saya rasa sendiri dia mungkin bisa lebih tinggi lagi, bahkan bisa coba tes sebelumnya nih di level 44.000 kalau teman-teman zoom out. Nah ini yang sempat kita sering bahas ya, dimana dia tes berkali-kali di sini dan nggak berhasil breakout istilahnya. Hopefully ini dia bisa berhasil tes lagi ke sini. Jadi cukup tinggi sih kenaikannya juga untuk Bitcoin. Tapi jangan FOMO dulu, karena saya rasa masih ada mungkin dia sedikit sideways, atau mungkin masih bisa sideways dan bisa menjadi opportunity untuk beli juga kalau teman-teman yang belum belilah istilahnya ya. Dan kalau kita lihat secara ininya, secara harga sekarang Bitcoin ini walaupun dia berhasil breakout ke atas, sekarang dia masih di level posisi support juga sih, support minor sih kalau saya rasa di 41.600. Ini kalau kita tarik garis ya, tarik garis cukup panjang di sini. Mana ya, kita coba tarik garis. Nah ke sini, ini bisa dibilang ini menjadi level support dia sebelumnya nih. Bisa dilihat ini support dia. Oke, support. Lalu ini juga menjadi resistennya dia juga. Nah, resisten. Dan sekarang ini menjadi level supportnya lah gitu ya. Jadi ini cukup bagus. Dan mungkin ada potensi Bitcoin bisa membentuk beberapa pattern juga sih. Salah satunya mungkin kalau kita lihat dari time frame 1 hari, 1 jam ya, 1 jam. Mungkin dia bisa membentuk seperti pattern bull flag lah, bisa dibilang seperti itu. Dimana dia sedikit mengalami kenaikan gitu ya. Lalu ada konsolidasi sedikit. Ini saya ganti warna. Konsolidasi sedikit seperti ini. Nah kan hampir sama seperti bendera gitu ya, naik sini konsolidasi sedikit. Nah mungkin ini dia bisa breakout, dan kalau misalnya breakout ya tandanya mungkin bisa tes ke level 43.300. Tapi kembali lagi teman-teman, kembali analisa ya, ini hanya untuk additional perspektif aja. Jadi ini kalau misalnya pattern ini terjadi, lebih besar lagi kemungkinan untuk Bitcoin tes ke atas 44.000. Nah nanti pertanyaannya adalah sebenarnya adalah pada saat dia di level atas ini, yang kita mau tahu adalah apakah benar-benar Bitcoin bisa breakout atau enggak gitu. Jadi ini yang menentukan, karena kalau sekarang ini bisa dibilang Bitcoin masih dalam posisi dia akumulasi. Ini kita coba ke chart baru ya. Ini chart trend kita nih, saya baru bikin. Nah ini kalau teman-teman bisa perhatikan, ini kita lagi downtrend. Ini dari Bitcoin all time high di bulan November, kita mengalami downtrend. Ini yang warna kuning, downtrend terus ya, mengalami penurunan. Kalau kita lihat sekarang, bagaimana tren sekarang? Apakah masih downtrend atau enggak? Dan kita bisa lihat dari bulan awal Januari, dari akhir Januari sampai sekarang, sebenarnya trennya sudah sedikit berubah. Dimana trennya kita sekarang ini lebih ke arah fase akumulasi, lihat ya, dimana lebih ke arah sideways. Nah kalau kita lihat apakah Bitcoin bisa naik atau enggak, penentuannya adalah sebenarnya apakah dia bisa breakout dari yang kita bahas nih di level 44.500-an. Ini saya coba kasih level ini. Nah, kalau misalnya ternyata dia benar-benar bisa breakout, nah ini mungkin salah satu tanda di mana kita sudah mulai masuk ke fase uptrendnya lagi gitu. Jadi ini downtrend, sideways, uptrend. Ini seperti Wyckoff ya, accumulation distribution pattern ini ya. Kalau teman-teman lihat di mana kita mengalami penurunan, kita lihat di Bitcoin mengalami penurunan ya. Lalu kita mengalami akumulasi. Nah kita mau tahu nih akumulasinya berapa lama. Dan kalau ternyata kita benar-benar bisa breakout, ya mungkin ini tandanya kita udah masuk lagi ke dalam bull market lah, atau istilahnya uptrend lagi lah gitu. Jadi ini yang bisa lihat kalau secara time frame luasnya gitu ya.
Tapi bukan berarti berarti ini udah positif kita akan naik. Konfirmasinya sebenarnya pada saat kita break 44.700. Tapi mungkin ya kalau teman-teman mau coba long sekarang, ini mungkin ada potensi untuk dia coba naik. Tapi kembali lagi jangan terlalu agresif juga, karena ini belum, secara makro pun juga sebenarnya belum aman gitu ya. Jadi ya kembali lagi analisa dan keputusan di tangan teman-teman juga. Dan mungkin itu saja video untuk sekarang, sekedar update untuk market crypto. Dan kalau misalnya teman-teman menemukan video ini membantu, mungkin bisa bantu like videonya ataupun share. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.